kita menilai sejak awal, tetap kita menggunakan prinsip karena kegawat daruratan kita harus memperhatikan ada nggak penilaian awal itu tanda-tanda bahayanya gitu ya. Jadi mulai dari airway, breathing, circulation itu tetap harus dijalankan. Jadi tidak langsung begitu datang wanita hamil gitu ya, atau seorang wanita yang dicurigai bahwa ini ada kelainan juga di ginekologinya atau onkologinya, itu fokusnya ke obstetrinya, ginekologi atau onkologinya. Tetap kembali lagi fokus di awalnya kita adalah airway-nya bagaimana, breathing-nya bagaimana, circulation-nya bagaimana. Jadi ini sudah harus termasuk ya dalam penilaian di awal kita. Makanya ada yang namanya kegawat daruratan obstetri. Baik, jadi kita harus menilai untuk jalan nafasnya sendiri. Jalan nafasnya seperti apa? Adakah tanda-tanda bahaya pada jalan nafas? Apalagi pada ibu hamil ya. Kalau dengan ibu yang hamil atau yang dia mengalami perdarahan ya pada saat kelainan ginekologi, atau memang dia mengalami metastase karena ada keganasan, atau pada pasien-pasien onkologi, maka kita lihat ada nggak tanda-tanda gagal nafasnya pada pasien ini. Dilihat ada nggak sianosis, yang ada kemungkinan berarti memang terjadi gangguan gagal nafas yang cukup kronis ya. Dilihat juga sekalian pemeriksaan kulitnya bagaimana, parunya bagaimana gitu ya. Kulitnya apakah memang didapatkan gambaran pucat gitu ya, nemis, kemudian parunya sendiri untuk pada saat penilaian jalan nafas bagaimana gitu ya. Apakah suara nafasnya adalah suara nafas yang vesikuler yang normal atau ada gambaran tambahan yang lain seperti ronki, wheezing gitu ya, ada enggak nih? Kalaupun ronki kita harus pastikan ronkinya ronki seperti apa nih? Apakah ronki bahasa kasar? Jadi bisa saja ternyata memang mengalami gangguan atau kegawat daruratan justru hanya pada saat di jalan nafasnya saja. Jadi pasien ini hamil atau ada kelainan ginekologi atau onkologi, tapi lebih beratnya adalah karena gangguan di jalan nafas. Nah, kalau ada gangguan di jalan nafas, maka kita udah curiga duluan, jangan-jangan nih ada asma gitu ya, atau ada pneumonia, atau memang ternyata kalau kita dapatkan ada sianosis yang berarti gagal nafasnya sudah kronis, ada kemungkinan nih akibat terjadinya gagal jantungnya, atau karena memang oksigenasinya kurang sekali gitu ya. Jadi terjadi hipoperfusi, didapatkan gagal nafas yang diakibatkan karena adanya anemia berat ya. Kecenderungan wanita hamil memang mengalami anemia grafis ya, itu fisiologis. Tapi kalau dia sampai mengalami anemia berat karena faktor gizinya, memang sudah sejak awal baseline-nya dia malnutrisi, kemudian dia hamil juga dengan kondisi yang KEK gitu ya, maka dia akan mengalami anemia berat, maka akan mengalami pada saat didapatkan adanya gagal nafas yang kronis, didapatkan sianosis, kemudian juga ada tambahan bisa jadi infeksi saluran pernapasan atas karena memang dia malnutrisi juga sejak awal. Nah, ini akan memperberat tanda-tanda bahayanya ya. Jadi tidak berfokus pada obstetrinya. Jadi kembali lagi kita ke masalah bahaya jalan nafasnya sendiri ada atau tidak. Oke, kayaknya nggak bisa slide show ya. Bisanya kayak gini nih. Saya besarin aja ya kali ya. Oke, kemudian yang kedua kita harus lihat sirkulasinya bagaimana. Jadi kalau kalian sudah bicara juga tentang namanya airway, maka lihat lagi breathing-nya gitu ya. Kalau ternyata memang kita butuh berikan nasal kateter untuk penggunaan oksigen ya, nasal oksigen, maka kita berikan nasal oksigennya gitu ya. Tapi kalau seandainya ini pasien ternyata lebih berat gitu ya, ada gangguan breathing-nya yang lebih berat lagi, jadi memang sudah ada ronki misalnya, tapi diikuti juga dengan napas cuping hidung, kemudian retraksi dadanya, jadi pernapasannya memang terganggu. Begitu kita lakukan tanda vital sign, didapatkan respiratory rate-nya meningkat. Kita lakukan pengukuran dengan alat saturasi, ternyata saturasinya turun dari 100 ya, turun dari 99. Jadi misalnya sudah 98 aja kita udah bahaya, waduh saturasi udah mulai turun gitu ya.
maka kita harus berikan oksigenasi. Jadi diberikanlah ventilasi yang cukup ya. Jadi hiperventilasi yang kita akan berikan. Maka kita harus pastikan dulu breathing-nya jalan. Kalau tidak cukup dengan nasal oksigen, maka kita harus berikan misalnya dengan menggunakan sungkup, kita berikan menggunakan sungkup. Jadi nggak banyak habis ya oksigen yang terbuang. Dan dinilai lagi bagaimana ekspirasinya, inspirasinya. Baru kita lanjut lagi, yang paling penting sebenarnya kalau untuk di obstetri, selain breathing, airway dan breathing itu sebenarnya harus sudah berjalan pada saat triase di awal, maka kita harus melihat sirkulasinya. Gimana? Ada nggak tanda-tanda shock, tanda-tanda rajatannya gitu ya? Jadi kita harus lihat nih, kalau kulitnya tadi sudah pucat, kemudian diikuti dengan dingin dan basah, tugornya juga sudah mulai melemah, kita udah curiga, ini sudah terjadi hipovolemik. Jadi kalau tadi hipoventilasi, maka dia juga mengalami hipovolemik ya. Nah, kita harus curiga kalau tadi hipovolemik hipoventilasi itu karena gangguan jantung, anemia, pneumonia atau asma, maka kalau dia sampai mengalami tanda-tanda hipovolemik, maka kita udah curiga nih. Begitu dikonfirmasi dengan tanda vital sign, tensinya rendah, didapatkan sistoliknya misalnya kurang dari 90 atau malah perpalpasi gitu ya. Sistolik, diastolik kurang dari 90, perpalpasi, kemudian nadinya juga cepat, tapi cepatnya itu lemah. Jadi kalau kalian raba nadi kalian, harusnya tuh raba nadi itu sekitar 70-80 masih normal ya, tapi dengan kekuatan sedang. Nah, kalau dia kekuatannya cepat sekali, frekuensinya cepat tapi lemah, maka kita bisa bilang ini hipovolemik. Maka kita sudah bisa bicara bahwa ini berarti pasien mengalami shock ya. Kalau pasien sudah mengalami shock pada saat obstetri, kita harus curiga nih. Ini kan ibunya hamil, tapi mengalami kekurangan oksigenasinya, oke ada, kemudian diikuti juga ada masalah shock. Ini apa nih gitu ya? Penyebabnya apa? Itu udah harus berpikir, otaknya harus, begitu ada pasien tuh udah harus berpikir, nih apa, kenapa, gitu ya, itu yang harus dipikirkan. Oke, anemia, tapi dia mengalami shock. Kalau hanya anemia, tidak ada perdarahan, maka kita nggak akan bisa bilang itu shock gitu ya, karena biasanya anemia saja tanpa diikuti dengan shock, itu berarti cukup dengan kita mengatasi anemianya saja. Tapi kalau anemia juga diikuti dengan adanya shock, atau misalnya gagal nafas tapi diikuti juga dengan shock, maka kita harus bilang ini ada penyebab lainnya yang lebih besar ya. Maka kita akan curiga bahwa ini terjadi perdarahan pervaginam. Barulah kita buka tuh, disingkap tuh ya, baru sambil kita tanya, Bu, ada perdarahan nggak gitu ya. Begitu kita dapatkan tanda-tanda yang airway tadi, breathing-nya sudah segera kita pasang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya hanya butuh nasal oksigen 3-4 liter, oke, berikan. Kemudian sambil kita lakukan vital sign yang lain, shock, oke, langsung curiga lagi ada perdarahan atau tidak, gitu ya. Perdarahannya ini bisa terjadi pada saat kehamilan, trimester kedua dan 3, atau setelah persalinan, ya. Jadi seringkali kita dapat pasien-pasien yang sudah melahirkan justru mengalami gangguan gagal nafas dan shock juga, kemudian perdarahan pervaginam. Maka harus ditanyakan, kalau misalnya perutnya masih inspeksi, masih cembung, maka kita udah curiga, hamil ya, gitu ya. Maka kita harus pastikan, ini ibu sedang hamil, gitu ya. Atau dalam kondisi pasien tidak bisa kita tanya, maka kita lakukan juga yang anamnesa kepada keluarganya. Benar ini sedang hamil ya, ditanyakan usia gestasinya berapa. Kalau ternyata kisaran trimester pertama, maka kita udah curiga. Trimester pertama nih ya, perdarahan, maka kita curiga, oh mola atau abortus ya, atau KET ya. Mola, abortus, atau KET, udah curiganya itu aja deh gitu ya. Kalau hamil tapi masih di trimester pertama. Begitu hamil kita anamnesa ternyata masih trimester kedua. Oke, berarti ada perdarahan, ini perdarahan intraabdominal mungkin karena ada perdarahan retroplasenter ya. Ada perdarahan di mana plasentanya mulai lepas ya. Di dalam rahim, di dalam intrauterin ya, kita udah curiga ke sana. Atau misalnya ini sudah trimester ketiga, sudah
memang waktunya mau melahirkan, tapi terjadi shock diikuti dengan perdarahan, maka kita bilang, oh, ada kemungkinan nih solusio plasenta atau plasenta previa, ya. Oke, paham nggak sampai di sini? Masih bisa diikuti atau saya kecepatan? Bisa dong. Nggak ada yang berani komentar? Kenapa? Tidak kecepatan, Dok. Paham, Dok. Insya Allah paham. Oke. Ya. Nah, begitu kita lihat ternyata, oh ini sudah melahirkan ternyata gitu ya. Jadi kita bisa menyingkirkan tadi yang mola, abortus, KET, atau perdarahan trimester kedua, solusio, plasenta previa, ruptur uteri, itu udah bisa kita singkirkan. Oh ini ternyata udah lahiran gitu ya, tapi pasien mengalami shock gitu ya, dan kita lihat ada perdarahan pervaginal, maka curigalah ini terjadi perdarahan postpartum. Apa tuh perdarahan postpartum? Atonia uteri, apalagi? Tertinggalnya jaringan plasenta, Dok. Iya, oke. Retensio plasenta. Apalagi? Sisa plasenta. Gangguan pembekuan. Ya, gangguan pembekuan darah atau gangguan, apalagi satu lagi, tonus, 4P ya, penyebab perdarahan postpartum. Tonus berarti atonia. Kalau gangguan pembekuan darah berarti gangguan di trombinnya. Kemudian apalagi? Laserasi jaran lahir. Ya, tisu berarti ada kayak tadi retensio plasenta atau sisa plasenta. T satunya lagi adalah trauma. Dok. Ya, berarti kalau trauma bisa saja ini pasien habis melahirkan tapi ruptur gitu ya. Ruptur perineumnya mungkin yang sudah grade-nya grade 3 atau grade 4 ya, sehingga perdarahannya banyak sekali gitu ya. Tidak bisa teratasi gitu ya, tidak bisa hanya dijahit seperti di ruptur perineum grade 1 atau grade 2 ya. Oke, atau memang ternyata ini melahirkan tidak ada rupturnya mungkin grade-nya grade 2 tapi diikuti juga dengan robekan vagina yang luas ya. Jadi terjadi extended pada saat jalan lahirnya. Nah, itu juga terjadi perdarahan. Nah, kita harus curiga ke arah sana, trauma ya. Oke. Kemudian kalau misalnya oh ini udah lahiran kok gitu ya, plasenta udah lahir kok gitu ya, sudah lebih dari 24 jam, justru sudah lebih dari misalnya 48 jam, kok bisa ya gitu ya, masih perdarahan, maka kita bilangnya apa? Kecurigaan kita apa? Maka kecurigaan kita adalah, lupa nih blok obstetrinya, apa nih? Sudah lahir, plasenta udah lahir, sudah lewat dari skala 4-nya, tapi masih jadi perdarahan. Plasenta aman, lahir lengkap, tapi masih perdarahan juga. Apa yang mau kita kan mau nanya nih, udah lahir ya berarti ya semuanya. Apa nih kecurigaan kita? Kelainan pembekuan darah mungkin, Dok. Oke, apalagi? Atonia uteri, Dok. Atonia uteri lagi. Atonia uteri itu di awal ya. Ini kalau ini berarti apa nih? Kalau udah mendekat, udah lewat dari kala 4-nya, udah lewat dari apa? Sebenarnya sih ini minggu pertama dia kontrol gitu ya, 6 hari setelah dia melahirkan dia kontrol nih. Tapi terjadi shock dan perdarahan pervaginal. Lupa? Baiklah kalau lupa. Baiklah kalau lupa. Jadi jangan lupa bahwa kita ada yang namanya bisa saja mengalami subinvolusi uteri ya, atau justru mengalami inversio uteri. Jadi plasenta memang sudah benar-benar lahir tapi terjadi kembalinya ya, terbaliknya rahim ya. Jadi bagian dalam rahim itu keluar, itu kita sebut inversio uteri. Inversio uteri plasenta udah lahir gitu ya, tapi karena habis melahirkan ibunya diurut-urut ya. Kemudian pemakaian pemakaian stagen, pemakaian bedong yang terlalu kuat gitu ya, yang justru menekan rahim untuk turun ke bawah ya, terjadilah inversio uteri ya. Maka kalau seandainya benar pasien itu shock kemudian ada perdarahan, maka kita harus pastikan kantong kemihnya itu bagaimana gitu ya.
Jangan-jangan penuh nih, jangan-jangan subinvolusi uteri tadi yang seperti saya bilang ya. Gangguan subinvolusi uteri, begitu dia bisa keluarnya jauh lebih banyak dan mengakibatkan shock dan perdarahan pervaginam. Oke. Kita lanjut ya. Ini yang di garis hijau itu jangan periksa dalam. Kalau tadi kita bilang ada placenta previa, ya jangan mencolok-colok ya, nggak boleh. Oke, saya nggak akan jelasin ya karena ini sudah saya berikan pada saat perkuliahan di blok reproduksi. Jadi artinya ini sebenarnya kalian udah menguasai harusnya ya. Ini sudah level yang obstetri emergensinya ya. Oke. Nah, kemudian ada kemungkinan pasien tidak dalam perdarahan. Aman, nggak ada perdarahan, tapi shock dia ya. Shock juga diikuti tidak sadarkan diri dan sempat ada riwayat kejang. Nah, kalau ada riwayat kejang maka ditanyakan. Jangan-jangan ini memang ada hamil dengan kejang. Maka kalau hamil dengan kejang, kita udah berpikirnya eklamsi ya, eklamsi atau VEB. Tapi kalau misalnya enggak kok ini lagi sudah melahirkan gitu ya, sudah melahirkan tapi kok kejang gitu ya. Dan ini sudah lewat dari masa nifasnya, tapi masih kejang. Maka kalau begitu curigalah bahwa ini di luar dari obstetri kasusnya. Jadi bisa saja kejangnya itu karena malaria, karena epilepsi, karena tetanus. Apalagi misalnya kita tanya nih, dulu persalinannya di mana? Persalinan sendiri gitu ya. Manggil paraji, manggil dukun beranak misalnya gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu tuh dukun beranak tuh motong plasenta, motong ari-ari, jangan-jangan ada dia ngejahit juga gitu ya. Dan itu menyebabkan tetanus ya. Nah itu yang akhirnya pasien habis melahirkan sudah lewat masa nifas kejang ya. Jadi kita udah curiga nih. Atau epilepsi, jadi pemicu karena efek hormonalnya yang tadinya dia tidak status epileptikus menjadi status epileptikus setelah melahirkan ya. Apalagi kalau misalnya dia kecurigaan kita bisa jadi psikologisnya sebenarnya sudah ada tapi tidak muncul ya. Nah, begitu habis melahirkan baru tuh muncul status epileptikusnya ya. Karena mungkin ada trauma pada saat persalinan atau segala macam ya. Atau memang ada gangguan ya di anatomisnya sendiri gitu ya. Di sarafnya sendiri memang ada gangguan, ada irritable pada sarafnya mengakibatkan dia mengalami kejang ya. Kemudian kita curiga juga kalau seandainya ini diikuti dengan demam ya. Kejang, Bu, nggak sadarkan diri ini kejang gitu ya. Begitu kita lihat, loh kok tinggi ya suhu tubuhnya gitu ya. Maka kita curiga, kita kan nggak mungkin anamnesa nih dengan kondisi pasien tidak sadarkan diri atau kejang. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan benar-benar melakukan mobilisasi ya. Jadi kalau pasien kejang, kalau tadi gangguan di jalan nafas, maka airway breathing-nya harus dibagusin. Kalau ternyata tadi di gangguan sirkulasinya, maka kita segera pemasangan infus ya. Pemasangan infus, berikan cairan. Jadi yang hipovolemik tadi terisi lagi cairan intravaskulernya. Tapi kalau pasien tidak sadarkan diri atau kejang, maka kita berikan obat antikonvulsi, anti kejangnya. Jadi kalau eklamsi apa yang mau diberikan? Obat anti kejangnya. MGSO4 dok. MGSO4 betul. Kalau misalnya kita di puskesmas nggak punya sama sekali MGSO4, apa yang mau kita berikan? Yuk, kalian udah level terakhir ya, bentar lagi mau koas loh. Udah berpikirnya udah klinis. Bagaimana seandainya ada pasien kayak gini, bagaimana begini-begini ya. Jadi bukan teori lagi, kalian udah mulai mengcombine antara teori yang udah kalian dapat dengan klinis, nantinya kalian akan temui pasien. Jadi kalau nggak punya obat MGSO4, apa yang mau diberikan? Kejang nih. Diazepam, oke, apa lagi? Ayo, apa lagi? Apa
Apalagi pasiennya kejang, kita belum tahu nih kan, tadi masih curiga bener eklamsi nggak sih gitu ya, bener ada epilepsi nggak, tetanus nggak, malaria. Kita kan butuh pemeriksaan penunjang lanjutan. Tapi ini lagi di IGD nih, pasiennya lagi di IGD, lagi hektik, keluarganya bingung. Ih dokter, ini pasiennya kejang. Apa yang mau kalian berikan? Ih, udah lewat loh kuliahnya. Kasih fenobarbital, ya itu yang paling gampang lah, gitu ya. Kasih CPZ deh, gitu deh. Kalau misalnya kalian nggak ini ya. Oke, jadi sebisa mungkin bagaimana cairan harus benar-benar masuk ya. Apalagi pasiennya dalam kondisi kejang. Artinya kita nggak pernah tahu dia dalam kondisi itu elektrolitnya balance atau imbalance ya. Jadi cairan tetap harus diberikan. Jadi ingat tadi. Kalau saya kembali lagi ya, step-stepnya. Jadi kalau di yang nomor 1 di sini jalan nafas, maka yang harus kalian, ini kita settingnya IGD ya Dek, settingnya selalu di IGD atau minimal IGD-nya puskesmas deh gitu ya, kita nggak bisa bilang IGD tapi IGD-nya puskesmas deh gitu ya, atau IGD-nya rumah sakit atau di triase, ruang triase kalau memang benar-benar IGD-nya ada triasenya. Maka kalau di jalan nafas, maka kembali lagi posisi ya, kemudian ekstensikan bahu supaya nanti dilakukan jaw thrust supaya lidahnya tidak jatuh menutupi, kemudian pastikan airway-nya aman. Itu dulu yang kalian lakukan, tempatnya harus rata, datar. Jadi jangan sekali-kali bed pasien itu kalian naik-naikkan. Jadi rata. Jangan nanti keluarganya sibuk ngasih bantal, nggak boleh Bu kasih bantal, rata, harus ergonomis sesuai dengan jalan nafasnya. Lihat ada sisa makanan atau tidak di mulutnya gitu ya, ada yang mengganggu menyumbat hidungnya atau tidak, itu harus kalian bersihkan. Kalau misalnya ada ronki basah kasar, berarti kalian harus suction dulu ya, suction, hidupkan suction, segera suction, sedot dulu ronkinya ya, jangan sampai itu menyumbat jalan nafas ya. Oke, kalau sudah itu yang kalian lakukan sambil kalian menilai tanda bahaya, oke, ada suara nafasnya, R-nya meningkat, saturasinya juga menurun, kalian pasang nasal kateter oksigen ya. Berarti breathing sudah kalian lakukan ya di situ. Kalau ternyata butuh sungkup, oke, berikan sungkup dengan oksigenasi lebih tinggi. Jadi hiperventilasi ya. Berikan hiperventilasi. Berarti airway jalan, breathing jalan. Tapi kalau ternyata nih pasiennya lemes kelepek gitu ya, shock, oke, tanda-tanda shock terjadi, segera pasang infus. Kalian berikan cairan yang isotonik ya, berikan cairan isotonik karena kita nggak pernah tahu sebelumnya kondisi pasien seperti apa, maka yang aman kalian berikan ringer laktat atau cairan asering ya. Ingat CSL pemasangan IV line, ingat ya, lupa apa ingat nih. Jangan lupa IV line, pemasangan IV line bagaimana ya. Oke, ini saya bicara begini karena kan udah tingkat terakhir nih ya. Tingkat terakhir harusnya tahun depan kalian masuk koas kan gitu ya. Oke, jadi ini kalian sudah berpikir, pasang infus, cari cairan asring atau ringer laktat, dan bagaimana cara pemasangan infus yang benar. Dan jangan sampai karena pasiennya nanti mungkin begitu dia sadar ya, sudah mulai gagah, dia gerak-gerak, ini IV line-nya terlepas. Jadi sebisa mungkin IV line harus terfiksasi ya. Gimana cara memfiksasi IV line? Pasang apa tuh? Dipasang apa? Apalagi kalau anak kecil loh, anak kecil itu dipasang apa tuh kalau IV line dipasang biar nggak gerak-gerak? Spalok dok. Iya, pasang spalok ya. Minimal kalau nggak ada spalok kasih apa tuh? Cari apa? Kalau nggak ada, kan biasanya spalok tuh sudah ada sih sebenarnya kalau di IGD-nya rumah sakit yang lumayan gede ya. Tapi kalau misalnya di puskesmas, pasang pakai apa? Bikin spaloknya pakai apa? Pakai kardus mungkin dok. Iya, pakai kardus, kasa ya, pas, atau kalaupun nggak ada kasa, kain deh gitu ya minimal. Oke, abis itu baru kalian bungkus. Jadi jangan sampai nanti pasiennya sadar dari yang tadinya tidak sadarkan diri gitu ya. Nah itu gerak-gerak akhirnya plebitis ya, lepas gitu ya. Nah itu akhirnya nggak tercapai untuk rehidrasinya.
di situ. Ya, kemudian kalau misalnya terjadi perdarahan pervagina, maka kita harus lihat dulu kalau benar ada perdarahan, pastikan ya sambil kita lakukan pemeriksaan darah, jumlah darahnya tadi ya. Maka apa nih? Karena terjadi darahnya ternyata ada perdarahan. Kalau cuma shock tapi nggak ada perdarahan, oke, kalian bisa berikan aspirin atau Lingeraktab. Tapi ini ada perdarahan dan kondisinya shock. Berarti darahnya sudah banyak banget nih yang hilang gitu ya. Maka kalian ganti itu cairan dengan cairan Hemahes ya. Cairan untuk pengganti darah ya. Sambil kalian waktu pemasangan IV line sudah berpikir nih, saya harus cross match ya. Cross match untuk ke PMI ya, untuk ke PMI. Jadi nanti sambil untuk melihat darah rutinnya hasilnya seperti apa, HB-nya memastikan berapa, kemudian sambil cross match kalau seandainya memang dibutuhkan transfusi, kalian sudah punya persiapan di bank darah ya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya yang ini ya, aduh kok ini ketutup ya. Dasar. Ya, yang tidak sadarkan diri atau kejangnya ini, kalau tadi kan enak ya, pasiennya masih lemes, kelepek gitulah, terserah deh mau diapain, nurut gitu ya, ibaratnya. Tapi ini pasiennya nggak sadarkan diri, kejang. Maka tadi kalian karena sudah terpasang IV line, suntikan MgSO4 ya. Tapi kalau misalnya nggak punya MgSO4, suntikan fenobarbital atau berikan diazepam ya pada pasiennya. Sambil kalian pastikan lagi karena ini kejang, maka tadi kan kalian pas waktu melihat ada perdarahan atau tidak, maka langsung pasang kateter ya. Langsung pasang kateter untuk dilihat urinnya seperti apa. Kalau ternyata urinnya sedikit sekali gitu ya, berarti itu memang benar-benar pasiennya mengalami kemungkinan besar ini eklamsi ya gitu ya. Tapi kalau seandainya urinnya aman, maka untuk membuktikan menyingkirkan eklamsinya, sambil diambil urinnya, kalian kasih sampel ke lab untuk dicek proteinurianya positif atau negatif. Kalau negatif aman, eklamsi berarti tersingkirkan gitu ya. Tapi kalau misalnya positif ya sudah, berarti ini eklamsi gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada eklamsi tapi diikuti juga dengan tetanus misalnya. Ada eklamsi diikuti dengan memang lagi status epileptikus gitu ya. Dan ini hati-hati sekali ya dalam menentukan. Jadi tindakannya tadi udah pasang infus, pasang kateter. Sudah ya CSL pemasangan kateter ya? Sudah juga ya. Jangan salah, nanti salahnya masangnya ke vagina ya. Begitu pasang ke vagina, urinnya berdarah gitu ya, urinnya merah. Ternyata bukan urinnya yang keluar, itu memang darah dari vaginanya ya, yang perdarahan pervaginam tadi. Salah pasang, bukan di uretranya ya. Jadi pastikan bahwa yang kalian pasang benar-benar di uretra. Kemudian jangan lupa untuk pemasangan balon kateternya. Jadi itu CSL-nya udah main semua ya deh, IV line main, breathing main, LJP main. Kalau ternyata pasiennya shock tadi tidak sempat apnu ya, sempat apnu sesaat, LJP harus main. Begitu bagus lagi, maka tata laksana yang selanjutnya ya. Oke, jadi ini setting di IGD ya kita ya. Oke, jadi kalau seandainya memang sudah teratasi semua, pasang infus sudah, memberikan anti kejang sudah, aman, maka yang tadi ditanyakan lagi kalau ada demamnya tadi, ya. Kalau masih ada ternyata ada tambahan sekundernya itu adalah demam, maka dilihat gimana nih gitu ya. Ada nggak kondisi yang memicu dia terjadi demam? Sama seperti tadi yang saya bilang ya, dilihat hamil apa enggak ya. Kalau enggak berarti kemungkinan yang lain apa gitu ya. Karena kalau hamil bisa saja ini karena infeksi intrauterin, ada ketuban pecah sebelum infartu gitu ya. Atau ini sudah postpartum, kalau ada postpartum berarti mungkin ada infeksi lainnya di rahimnya gitu ya. Atau ada usaha-usaha aborsi tadi gitu ya yang dilakukan, sehingga nantinya, nantinya pada saat kita periksa suhu, ternyata suhunya tinggi nih, kemudian tidak sadarkan diri, ada kaku kuduk ya,
ada sesak nafas juga diikuti dengan ronki misalnya, maka kita udah curiga, oke, ini ada kemungkinan gangguannya bukan hanya di obstetrinya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada nyeri tekannya juga, ada vulva atau lokia bau gitu ya. Kalau yang tadi deh, saya nanya deh, nebak-nebak nih ya, ini karena status ya sudah ya. Kalau kaku kuduk, kalian curiga apa? Meningitis dok. Meningitis, apalagi tidak sadar diri, suhu tinggi. Perdarahan subarachnoid bisa dok. Ya, oke. Kemudian kalau misalnya ada sesak, suhu tinggi diikuti sesak atau ada ronki basah pasan deh gitu. Apa nih, curiga apa nih? Pneumonia dok. Pneumonia dok. Oke, kalau misalnya seandainya ada nyeri tekan di abdomen, dari masalah dari beberapa DD yang ada muncul di otak kita, yang mana tuh? Peritonitis mungkin dok. Ya itu, tinggal dilihat aja tuh ya, ada masalahnya kan situ. Mungkin peritonitis, mungkin endometritis, bisa abses pelvik ya. Nah, jangan lupa juga kadang-kadang itu justru ada nyeri tekan pada payudaranya. Jadi demam, suhu tinggi, tapi sampai ibunya shock gitu ya karena dehidrasi ya, karena infeksi juga kan mengakibatkan dehidrasi ya. Ada infeksi itu, tanda-tanda infeksi salah satunya juga diikuti dengan dehidrasi, maka lihat jangan-jangan ada mastitis gitu ya masalahnya. Oke. Atau misalnya lokianya bau banget gitu ya, maka kita bilang nih, oh ini berarti komplikasi pada masa nifas, berarti subinvolusi uteri. Oke, jadi itu ya, jadi di IGD itu, jadi dokter IGD itu benar-benar luar biasa ya. Buat saya tuh jempolan banget ya jadi dokter IGD itu, karena otaknya jalan, tangannya jalan gitu ya, mulutnya jalan, karena harus minta asisten kan. Ayo pasang infus, pasang ini, semua itu harus jalan dan harus sistematis sehingga nanti mengarah kepada satu diagnosa ya. Oke. Kalau tadi ternyata aman gitu ya, tapi ini nyeri aja, keluhannya itu hanya nyeri perutnya gitu ya, maka pastikan lagi ini masih hamil, berapa usia gestasinya, atau memang nggak hamil lagi gitu ya. Kalau nggak hamil lagi, berarti kita curiga yang lain lagi apa nih, kenapa kok nyeri perutnya gitu ya. Maka tadi seperti tadi, ada masalah nggak di tanda vital sign-nya ya, tensinya seperti apa, nadinya, suhunya gitu ya, harus dilihat juga. Kemudian dipastikan juga kalau RR-nya bagaimana tadi ya, karena sudah di awal ya, artinya airway breathing sudah kita lewatin, tapi ini keluhannya hanya nyeri perut. Jadi kita bisa bicara kalau hanya nyeri di perut, maka ada kemungkinan masalahnya ini lebih ke seputar organ abdominal ya. Nah, apa nih gitu ya masalah di organ abdominal ini? Bisa memang organ reproduksi sendiri atau organ di sekitar organ reproduksi. Ya. Seperti organ reproduksi yang kita bicara ini, uterus, tuba, ovarium, kemudian karena ini nyeri perut ya, jadi kita nggak bicara bawah ya. Maka kita bicaranya uterus, ovarium, tuba. Tapi seputaran organ reproduksi apa aja tuh? Seputaran organ reproduksi apa aja di dalam? Usus, appendix, kan gitu sih, kolon abdomen, kolon ascendens, kolon descendens, appendix ya. Kemudian ada rektumnya mungkin ya, tapi itu udah bagian bawah juga ya, kita nggak bicara rektum. Oke, kemudian kita mungkin bilang ini ada gangguan mungkin di limpanya gitu ya, atau ginjalnya, tapi jauh kalau ginjal ya lebih ke retroperitoneal, jadi kita nggak bicara ginjal, mungkin hepar. Nah, sekitaran itu ya. Jadi kalau ternyata memang ada nyeri perut, kita pastikan ini organ reproduksi yang terkena atau organ non reproduksi tapi di sekitaran organ reproduksi. Jadi kalau kita bicara uterus, nyeri perut yang berasal dari uterus apa aja kemungkinan? Kecurigaan kita. Nyeri perut ya. Kalau masih hamil deh, nah kalau bingung, kalau masih hamil
nyeri perut di bagian uterus. Apa nih kecurigaan kita? Solusio plasenta itu loh, dia tinggal baca deh, udah bagus banget itu saya bikin slide. Tinggal kalian baca loh. Solusio plasenta ya, atau ada ruptur uterinya gitu ya. Apalagi? Ada infeksi intrauterinnya ya. Atau ini ada kemungkinan kecurigaan kita ini memang sudah tanda-tanda mau melahirkan. Jadi partus aterem atau partus mau melahirkan tapi masih preterem gitu ya. Oke. Halo. Halo, masih hadir? Masih ya? Hadir. Oke, itu kalau tadi seputaran uterus kalau masih hamil. Tapi seputaran uterus kalau ternyata ini tidak hamil ya. Apa tuh yang kita curiga dari uterus? Nyeri perut. Iya, betul, endometritis ya. Ada kemungkinan dia mengalami endometritis atau dia ada miomnya ya. Ada adenomiosisnya gitu ya, ada polip endometrium. Nah, itu yang seperti itu yang kita curiga. Nah, kalau seandainya ini uterus sudah selesai ya, kita masuk ke tuba. Kira-kira apa yang kita curiga dari tuba? Nyeri perutnya berasal dari tuba. Nggak hamil kan berarti? Apa nih? Apa ya? Waktu blok repro kemarin apa ya? Kalau tuba? Ektopi, Dok. Apa? Kehamilan ektopik, Dok. Ektopik. Kehamilan ektopik. Oke, apa lagi? Apa lagi? Ini ada yang nyoret dia. Abses tuba ya, abses ya. Abses jadi infeksi ya pada tubanya ya. Itu nyeri luar biasa. Abses itu kayak apa sih kalau bahasa awamnya ngomongnya? Bisul, Dok. Bisul, kebayang nggak punya bisul di tuba falopii ya? Nyerinya luar biasa itu ya. Oke. Jadi ada abses di tuba falopii-nya. Oke, kalau sekarang kita bicara ke ovarium. Apa nih dari ovarium? Kista, Dok. Kista, apalagi? Kista ovarium, betul. Kehamilan ektopik juga bisa kan? Jadi kehamilan di ovarium ya, dia nggak nyampe ke, jadi pembuahan tidak terjadi di tuba, tapi terjadinya justru mungkin di luar ya. Jadi dia nanti ektopik hamil, tapi dia nidasinya atau tempat implantasinya ada di ovarium ya, di luar. Kehamilan ektopik juga. Atau ada juga kista terpuntir ya, atau kita bilang kista ovarium dengan putaran tangkai atau kista terpuntir. Nah, itu nyeri luar biasa ya kalau misalnya ada kista ovarium terpuntir. Oke, jadi hal-hal inilah yang kalau seandainya wanita datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut. Nah, kalian udah bisa curiga nih, jangan-jangan ini gitu ya. Tapi kalau misalnya organ di luar organ reproduksi, jadi apa tuh? Appendicitis ya, apalagi? Kolik, abdomen, apalagi? Peritonitis, apalagi? Ayo. Ya, jadi harus curiganya arah-arah ke sana tuh ya. Ada apa lagi? Obstruksi ya. Ada obstruksi pada ususnya sendiri. Nah, itu harus curiga-curiganya arah-arah ke sana. Oke, baik, kita lanjut. Nah, jadi ini sudah selesai nih ya sebenarnya ya. Jadi tanda-tanda yang tadi itu sampai ke tanda-tanda 6 ini sudah harus kalian curigai. Inilah jenis-jenis kegawat daruratan obstetri, ginekologi maupun onkologi ya. Jadi ingat
apabila ada pasien hamil pun, tidak hamil pun, seringkali wanita. Jadi seringkali kalau udah wanita mikirnya udah obstetri aja ya, obstetri, ginekologi, onkologi, udah mikirnya begitu. Jadi pastikan dulu gitu ya, keluar darah lendir enggak gitu ya. Jangan-jangan ini emang sakitnya gitu ya karena dia mau melahirkan gitu ya. Jangan-jangan emang nyeri diikuti dengan pecahnya selaput ketuban, emang udah mau lahir gitu ya. Ini tanda-tanda infartu berarti nyeri perutnya, ya enggak? Nyeri perutnya dengan tanda-tanda infartu. Atau memang dia pucat, lemah, pingsan, sakit kepala hebat, penglihatan memburuk, ada mualnya juga. Nah, ini udah curiga nih, jangan-jangan hamil diikuti dengan eklamsi ya. Atau belum nyampe eklamsi deh karena belum kejang. Berarti pre-eklamsia berat ya, PEB. Masih ingat kuliahnya PEB? Apa trias PEB? Edema, terus proteinuria sama peningkatan tekanan darah, dokter. Iya. Jangan lupa itu ya, tensinya tinggi tapi orangnya lemes ya, apalagi udem ya, bengkak ya, pretibialnya bisa atau udem anasarka seluruh tubuh ya. Jadi dia diikuti biasanya kalau sudah dengan tensi yang tinggi, oksigenasinya juga pasti kurang ya, hipoperfusi ya, hipoventilasi, maka sakit kepalanya hebat sampai bisa pingsan atau penglihatannya malah memburuk ya. Baru begitu kita cek urin, oh iya ternyata proteinurianya positif. Nah, yang seperti tadi saya bilang. Jadi di IGD itu pasang kateter, urinnya jangan dibuang-buang gitu aja, langsung bawa ke lab ya. Dicek nih gitu, minta sama perawatnya, cek ya, bawa ke lab, cek proteinurianya apa, hasilnya apa. Gitu, sudah berpikirnya seperti itu ya. Apa ya kalau misalnya udah diikuti dengan ada muntah, berarti ini preeklamsianya mengarah kemana? Kalau diikuti dengan muntah, nyeri ulu hati, kemana? Subkapsular hematoma, dok. Ayo, abis PEB apa tuh? Sebelum ke impending, sebelum eklamsi, udah nyebut ya saya. Impending eklamsi ya. Jadi habis dari PEB, komplikasinya adalah impending eklamsi, baru eklamsi ya. Dibuka lagi ya nanti blok repronya, mau masuk koas loh. Kalau ketemu saya di Objin, awas ya kalau saya tanya nggak bisa nih ya. Oke, kemudian ada demam pasiennya. Ingat, kalau ada ibu dengan demam, kita udah curiga nih, jangan-jangan ada infeksi. Nah, infeksinya dari mana? Ini infeksi ini banyak banget. Bisa infeksi saluran pernapasan atas, infeksi di digestifusnya sendiri, ya. Kemudian bisa juga memang infeksi berasal dari organ reproduksi. Nah, ini yang harus dipastikan dulu dari mana nih, gitu ya, demamnya. Kemudian ada gangguan pernapasan. Nah, kalau ada gangguan pernapasan, kita udah curiga. Apakah gangguan pernapasan ini yang memperberat kehamilannya atau kehamilannya yang memperberat gangguan pernapasan, yang memunculkan gangguan pernapasan? Jadi misalnya contoh, pasiennya memang punya asma sebelum hamil gitu ya. Pada saat hamil ini asmanya makin berat misalnya gitu ya. Nah, ini kita udah curiga ini lebih berat yang mana gitu ya. Urgensinya yang mana? Itu yang harus kita pisahkan dulu. Oke, jadi ini kalau ada tanda-tanda ini di IGD jangan dianggap remeh. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau pasien wanita datang dengan keluhan 10 ini jangan dianggap remeh. Jangan masih gagah, udah aman, gak apa-apa saya beralih ke pasien yang lainnya di IGD gitu ya. Jangan, justru ini tanda-tanda udah ya dari 1 sampai 10 ini inilah yang akan membawa dia datang ke IGD, ibaratnya gitu ya. Inilah yang akan membawa dia datang ke rumah sakit gitu ya. Oke, jadi kita harus benar-benar harus ngerti betul ya prosedurnya. Ya, mungkin itu aja sih kuliah dari saya ya. Karena sebenarnya lebih enaknya tuh kuliahnya tuh kalau benar-benar kalian itu ada di dalam ruang IGD yang bisa lihat gitu ya, bisa tahu ya gitu ya. Jadi itu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak mungkin dah kita ngelakuin ini ya. Nanti kalau kalian koskap
Mudah-mudahan sih kalian nanti koskapnya udah dalam nggak era pandemi lagi, jadi benar-benar offline ya. Jadi bisa jaga di IGD, bisa tahu tuh gimana tuh rasanya jadi dokter IGD gitu ya. Ya mungkin dari sekarang mulai dibuka-buka lagi ya bukunya, dipelajari lagi gitu ya. Karena nggak bisa jadi dokter gitu aja tanpa melewati yang namanya IGD, nggak ngelewatin VK, ngelewatin OK Bangsal, itu nonsens lah ya. Jadi tetap skill kalian yang dinilai nantinya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang kelewat penjelasan saya atau masih kurang? Silakan. Ya ini karena prinsipnya adalah mengenalkan kalian tanda-tanda awal ya dan bagaimana mendiagnosa awal kegawat daruratan di obstetri ya. Sehingga penanganannya lebih lanjut. Jadi kan kalau kayak misalnya di IGD kan seneng tuh gitu ya kalau dokter umumnya, dokter IGD-nya nelfon ke dokter spesialisnya bilang, "Dok, ini saya temukan begini, saya curiga diagnosanya solusio plasenta." Oke, siapkan OK, kamar operasi. Kan seneng gitu ya. Begitu dibuka, benar gitu ya, solusio plasenta itu jempol gitu ya, berarti dokternya oke ya, kompetensinya oke. Karena penanganan di awal, mulai kita lakukan anamnesa sambil kita lakukan pemeriksaan fisik ya, penata laksanaan awal itu sangat menentukan. Kalau kalian sejak awal menganggap pasien ini tidak perlu pasang infus, ya, padahal dia ada perdarahan, kalian bilang, perdarahannya dikit. Kita kan nggak pernah tahu ya, dikit itu dikit pada saat dia sampai di IGD. Bisa saja di rumah itu sebelum dia yang lemes itu udah banyak banget darah yang keluar. Jadi, kalaupun dicek benar ternyata HB-nya 6. Tapi karena kalian di IGD menganggap itu darahnya dikit kok gitu ya. Lemes aja mungkin ibunya nggak makan gitu ya. Berpikirnya tuh seperti itu. Jadi akibatnya terlambat. Memberi pasangan infus terlambat, pemberian cairan terlambat gitu ya, mau dilakukan operasi juga crossmatnya kalian belum siapkan gitu ya, kemudian lab-labnya belum kalian siapkan sehingga dokter anestesinya nggak ACC karena belum siap darah, labnya belum siap, akhirnya terlambat untuk dilakukan operasi. Korbannya ibu dan bayinya ya. Jadi mulai hari ini begitu kalian mempelajari tentang emergensi ya, belajarlah kalian mulai menyadari tanggung jawab kalian berat sekali ya. Menjadi dokter itu berat ya. Itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Ya. Itu jadi harus benar-benar disadari kompetensinya kalian. Jadi belajar dari sekarang ya, Dek ya. Oke, sampai sini mungkin penjelasan dari saya. Kayaknya nggak ada yang mau nanya ya. Saya nggak tahu nih. Ini diam nih, tahu apa karena nggak tahu? Tahu lah ya. Oke, mudah-mudahan tahu. Oke, baik, saya akhiri. Itu saja perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sekali ya perkuliahan ini. Jadi memicu kalian untuk semangat belajar lagi ya. Karena kalau kalian berhasil menolong orang itu amal jariahnya nggak hanya buat kalian, tapi buat kedua orang tua kalian, ya. Jadi luar biasa banget ya, jadi dokter itu ya. Jadi nguapnya gede banget. Oke, sampai sini saja kayaknya perkuliahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter.